Yo, balik lagi sama gua di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba, teman-teman ya. Jadi kemarin udah update untuk Bitcoin. So, menjelang rilis data malam ini ya, CPI kemudian ada Core CPI, Crude Oil Inventory. Ini jam setengah 8 malam dan jam setengah 10 malam, disusul dengan FOMC statement dan interest rate decision ya, jam 1 subuh dini hari di tanggal 13. Jadi menunggu rilis data dan juga keputusan The Fed malam ini ya, kita akan bahas dulu lah ya. Overall market ya ini berangsur turun lagi. Fear and Greed Index berada di level 56, which memang mayoritas orang takut ya, teman-teman. Bitcoin juga drop sampai 65.900-an dolar. Kemudian posisi sekarang sih memang adanya pemantulan, tapi ya overall altcoinnya kembali lebih tertekan lagi. Nah, biang keroknya nanti kan kita bahas juga ya. Oke, jadi kita lihat dulu untuk Bitcoin ETF flow. Di sini tabelnya menunjukkan memang ya tanggal 11 Juni udah rilis, BlackRock tidak beli. Kemudian ini disusul beberapa institusi lain tidak beli dan ada juga beberapa yang jual, ditambah Grayscale buang barang lagi, teman-teman. Jadi overallnya minus nih 200,4 US ya, million US dollar, teman-teman. Menandakan memang kita lihat ya pergerakan terakhir dari 10 Juni, 11 Juni ya, ini banyak dari institusi wait and see malah cicil jual barang gitu ya, takut The Fed belum cut rate. Ya hopefully lah nanti malam untuk CPI-nya itu lebih baik dan juga The Fed akhirnya memutuskan cut rate. Nah, kalau itu terjadi maka ya untuk market lebih bergairah lah ya. Kasihan juga altcoin itu kegencet, teman-teman. Udah kegencet ya. Beberapa altcoin memang ada yang kuat, contoh kayak Ondo, OM gitu ya. Terus ada TON, tapi ya mayoritas altcoin lainnya memble, teman-teman ya. Belum dapat money flow yang melimpah juga. Kegencet juga sama Bitcoin dominance-nya, aduh ya. Jadi ya semoga market cepat pulih menjelang nanti malam ya. Setelah nanti malam lah. Overallnya di bulan Juni ini semoga memang menjadi bulan awal untuk pembalikan arah, khususnya untuk altcoin. Kemarin juga ada yang menarik di komentar video ini ya, udah minus 20%. Apakah akan cut loss atau enggak? Ya nasib beli altcoin dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut saya juga not bad, teman-teman ya. Kalian memang beli atau memanfaatkan altcoin, alternatif coin. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat juga Bitcoinnya ini ya. Ini sudah naik tinggi, teman-teman ya. Kita bisa lihat dari bearish time ya, di bawah level 20.000 dolar malah nih, sampai 15 ribuan dolar naik ya, bikin race lagi sekitar 20 ribuan dolar naik, bikin race lagi di 40 ribuan dolar naik, bikin race lagi di 60 ribuan dolar ya. Kalau kalian maksa beli di sini ya tidak dapat yang mungkin sesignifikan altcoin. Let's say Bitcoin naik sampai 80.000, 100.000 pun ya kalian cuma dapat berapa persen ketimbang altcoin yang masih potensi dapetin 2x, 3x, 4x gitu. Itu masih terbuka lebar. Tapi untuk Bitcoin itu sangat-sangat sulit ya. Kalian harus melihat Bitcoin ngepam ke 200.000. Apa iya sesingkat itu? Ya dimana harga udah mahal, kemudian capnya juga udah bertambah besar juga dan lain sebagainya. Tidak semudah itu untuk Bitcoin dalam waktu singkat hit ya, untuk kalian bisa dapat 3x, 4x. Makanya ada yang namanya alternative coin, dimana itu high return tapi juga high risk juga. Ya apalagi meme coin itu lebih ekstrim lagi ya resikonya. Jadi itu dulu yang perlu dipahami perihal cut loss atau tidak. Ya balik lagi, kalian beli itu gunanya apa? Apakah kalian mau hold sampai mungkin tahun depan atau bagaimana? Kalian harus punya plan juga, nggak cuman asal beli. Ikut beli deh, nih kayaknya kripto mau naik, beli deh. Waktu turun 10%, 20% udah panik, nggak tahu mau ngapain. Nah, di situ pentingnya trade plan. Kalian sebenarnya itu mau ngapain sih beli koin itu, dan juga planning kalian itu sampai kapan kalian mau jual. Ya harus ada dulu. Nah, ketika turun apakah kalian siap dengan penurunan tersebut, dan juga kalian juga apakah siap dengan DCA. Nah, ini masalahnya rata-rata orang yang masuk ke kripto udah lihat FOMO, wah ini orang gain ya, dapat 5 kali, 6 kali ya dari modalnya. Kemudian kalian ikut-ikutan masuk dengan all in. Ya waktu turun kalian bingung, kalian gak bisa DCA, dana habis, apalagi dana yang kalian gunakan itu dari pinjol. Wah itu udah kacau balau, teman-teman ya. Jadi sekali lagi trade plan itu sangat penting. Jangan beli sesuatu yang kalian gak paham, dan jangan melakukan sesuatu yang kalian gak punya planningnya sama sekali. Bingung nanti. Kalian beli bingung, beli di mana?
turun bingung, apakah cut loss atau beli lagi. Ketika harganya ngepam, bingung juga, apakah waktunya jual atau hold lagi, takut nanti makin naik, nanti nyesel. Serba bingung teman-teman ya. Jadi itu dulu yang perlu kalian perhatikan, pikirkan, dan kalian tetapkan ya planning kalian seperti apa. So kita langsung ke Bitcoin tanpa basa-basi lagi. Ini adalah outlook kemarin terakhir kali ya, dia bahkan bikin tail candle masuk ke box putih. Ya box putih ini di 66.000, tapi tailnya ini sampai hampir sekitar 65.900 dolar lah ya. Secara daily dan closingnya di atas, balik lagi ke box orange. Jadi adanya pemantulan tapi sifatnya reboundnya itu dikit ya. Sama seperti pembahasan di video Bitcoin kemarin. Walaupun memang kita nanti lihat closing di atas bikin tail candle, tapi mantulnya mungkin gak signifikan karena menjelang nanti malam masih ada rilis data penting. Dan setidaknya mantulnya pun cuma sekedar ke SNR berikutnya ya, di sekitar 67 ribuan dolar ya. Tadi sampai 67.500 lah. Jadi memang ini dua range krusial untuk si Bitcoin. Kalau nanti malam tidak baik untuk market, maka possible untuk dia drop lagi ke box merah, mungkin baru adanya pemantulan. Ya, ini kita ngomongin untuk bad skenario sekali lagi. Ya, box merah itu di sekitar berapa? Di 64 ribuan dolar. Tapi kalau misalkan nanti malam ya kita mendapatkan si Bitcoin ini mendapatkan istilahnya rilis data nanti malam, kemudian keputusan The Fed itu bagus ya, bullish, maka untuk Bitcoinnya ya chance-nya untuk balik lagi ke 71 ribu dolar ini bukannya hal yang nggak mungkin. Ya, mengingat sekarang marketnya tidak seperti bull run yang lalu. Ya, jadi ini in a good way, tapi ini in bearish. Ya, jadi dia koreksi lebih dalam lagi before mungkin adanya pemantulan, teman-teman. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan untuk secara daily. Ya, overall memang kurang lebih seperti ini pembahasan kemarin. Kalau misalkan kita lihat chart yang lebih kosong, kalau ini kan lebih rame gitu ya, mungkin ada yang pusing juga lihatnya. Ya ini, ya area bawahnya belum kesentuh. Jadi kalau misalkan nanti dia drop sekali lagi, ya mungkin grab likuiditas testing lagi ke 64 ribuan dolar sebelum dia mengalami pemantulan. Pemantulannya pun dia akan coba visit lagi nih ke SNR terdekatnya di sekitar 66.000 sampai 67.000 dolar. Di situ aja dulu teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa expect pemantulan yang signifikan kalau memang nanti rilis datanya atau keputusan The Fed itu tidak sesuai yang kita harapkan atau kita inginkan ya. Jadi paling itu kita prepare semua skenario bagusnya dia pump ya ke 71-72 ribu lagi, tapi kalau bearnya ya balik lagi ke 64 ribuan dolar. Itu untuk secara daily. Meanwhile kalau misalkan kita lihat dulu teman-teman untuk Bitcoin secara time frame hourly, sebentar ya, coba kita cek di Bybit maybe. Nah ini ya, untuk Bybitnya sendiri ini kurang lebih masih sama teman-teman ya, seperti pembahasan yang kemarin ini. Coba kita time frame 4 jam. Nah di sini ya, untuk area pertama dia drop ya, seperti fake out di sini ya, seperti fake out, baru nanti dia lanjut rally atau memang sekali lagi dikasih drop lagi ke 64 ribuan dolar. Karena kita bisa lihat juga di sini adanya tahanan nih, beberapa kali menahan ya tuh. Ya, tuh. Ya ini adanya false fake out, kemudian dia recover lagi. Nah, untuk closing time frame 4 jam sebenarnya ini lumayan positif lah. Di sini adanya bullish engulfing, teman-teman. Bullish engulfing, kemudian nextnya lagi nih sideways sempat drop lagi, testing ke box putih lagi di sekitar 66.900-an, kemudian closing di atas lagi dan sekarang posisinya sideways. Memang ini adanya indikasi yang cukup baik, tapi mengingat nanti rilis data malam nanti semua candlestick ya itu bisa dibilang tidak terlalu signifikan lah pengaruhnya. Ya lebih signifikan news event nanti malam. Mau dia bullish engulfing kayak, mau dia falling wedge, mau dia bull flag pattern, balik lagi rilis data nanti malam yang itu benar-benar berpengaruh. Ya jadi bisa aja memang untuk short termnya kalau kita lihat di sini dia perlahan sideways naik lagi gitu ya, drop lagi ya, sideways lagi di sini, ini masih possible teman-teman untuk si Bitcoin. Cuman mungkin naik testing terhadap EMA21 time frame 4 jam plus juga di sini coba kalau misalkan kita markingin di area sini pas tuh teman-teman ya. Ini merupakan area SNR pada Bitcoin sebelumnya ya, di level-level 68.200-an sampai 68.600-an dolar ya. Jadi itu sekali yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin jelang rilis data malam ini secara time frame 4 jam. Meanwhile, ini adalah biang keroknya ya untuk altcoin. Kita lihat semalam itu untuk Bitcoinnya turun ya, kita bisa lihat drop, malah Bitcoin dominance ini naik nih secara daily, bahkan testing sampai hampir 56%. Nah makanya altcoin itu kegerus, makin kegencet lagi teman-teman ya.
Cuman ya di sini adanya indikasi cukup positif di mana kita bisa lihat di area yang saya marking ini nih, ini kita bisa lihat adanya rejection bikin tail candle cukup panjang ya, dan hopefully secara daily nanti dia closing ya di bawah opening candle sebelumnya. Berarti dia harus closing di bawah 55,58%. Kalau yang terjadi itu berarti kita mendapatkan beberapa indikasi ya ataupun konfirmasi. Di sini dia reject ya, lumayan strong. Kemudian adanya bearish engulfing ya, kalau misalkan nanti dia closing di bawah area yang tadi saya sampaikan. Dan overall momentumnya nanti dia bisa lanjut turun lagi bahkan sampai ke 55%. Nah, kalau ini yang terjadi, maka untuk altcoinnya kembali lebih bernapas. Ya mungkin nanti kalau ini terjadi, altcoinnya nanti kita lihat overallnya naik minimal 5% sampai 20% range-nya gitu ya. Tapi untuk bear-nya adalah dari area sini ya dia mencoba break lagi, naik lagi nih sampai 56,3, 56,5%. Nah, ini yang gak bagus untuk market sebenarnya. Jadi memang sama-sama kita selalu bersiap untuk skenario terburuk, tapi ya kita juga nggak menutup kemungkinan ya adanya good skenario untuk altcoin. Nah, gimana nih untuk antisipasi untuk skenario buruknya? Balik lagi ya, kalian harus selalu menyediakan dana cadangan untuk DCA. Misalnya seperti apa? Misalnya let's say saya gambarkan sedikit aja lah teman-teman, sedikit aja ya biar videonya nggak kepanjangan. Kalian ada duit 10 juta. Ya, kalian udah cicil beli nih. Pertama, udah cicil beli misalkan 2 juta. Ya, kemudian turun lagi nih. Misalkan turun lagi 20%, 30%. Kalian cicil beli lagi 2 juta. Gitu ya. Ini 10 juta ini dalam artian alokasi untuk salah satu altcoin. Ya, bukan dari keseluruhan porto loh, teman-teman ya. Jadi balik lagi dari keseluruhan porto, kalian harus bagi-bagi lagi untuk beberapa koin. Jadi jangan taruh semuanya di satu koin. Ya, kalian udah DCA 2 juta, udah DCA lagi 2 juta, dia makin turun lagi. Nah, kalian harus selalu siapin. Misalkan ini kan udah kepake 22, berarti sisa 6 juta dong sisanya. Mau dia turun 2%, mau dia masih turun 3%, kalian masih harus hold. Ya, dengan biarin aja nih. Ya, jangan gatal tangan. Wah, ini gatal tangan ya, apa gue masuk lagi 6 juta? Kayaknya dia udah kuat dan lain sebagainya, tanpa kalian mungkin lihat adanya konfirmasi yang jelas dan lain sebagainya. Ini better 6 juta ini kalian hold dulu aja. Jangan beliin apa-apa. Ya, sampai mungkin ini adalah salah satu koin yang kalian pilih turun lagi 20-30% lagi gitu ya. Baru kalian mungkin masuk lagi lebih besar gitu ya. Seperti 3 juta kalian masuk dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada dana cadangan seperti kalian sudah DCA dan masih ada sisa dana, itu biarin dulu, jangan gatel teman-teman. Jangan terlalu gatel tangannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat ekstra diskon, kalian bisa DCA lagi. Dengan catatan 10 juta tadi adalah alokasi ya dari total porto. Contoh porto kalian ini ada 100 juta. Oke, kalian alokasi ini 10 juta misalkan untuk koin A ya, untuk koin A. Kemudian ada alokasi lagi nih 10 juta untuk koin B dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dibagi-bagi teman-teman. Atau ya kalian bisa bagi juga dengan manajemen money kalian masing-masing. Tapi ini adalah sebuah gambaran simpel biar kalian ada gambaran ya, jangan all in. DCA-nya itu kurang lebih seperti apa ya. DCA nggak juga selalu misalkan turun 2% kalian DCA, turun 1% kalian DCA, nggak seperti itu juga. Terakhir untuk pembahasan Shiba Inu di sini sebelumnya kita bisa lihat ya, di sini breakout impulsif banget, turunnya korektif dan akhirnya dia mampu break. Tapi breaknya pun ya ketahan di 0,002986 dolar sekitar area itu, kemudian dia reject lagi ke bawah arus sama Bitcoin dan juga Bitcoin dominance yang bikin tergerus lah ya altcoin rata-rata. Nah, di sini coba saya markingin juga area ini adalah area support sebelumnya nih. Ini coba saya tandain dengan warna putih ya. Dan here we go teman-teman ya. Ini adalah support ya, bisa dibilang kuat juga untuk Shiba, beberapa kali di testing secara daily dan mendapatkan reaksi ini di sekitar 0,002066 sampai 0,002172 dolar untuk Shiba. Ya. Jadi let's say dia bikin tail candle ke bawah seperti apa bro? Seperti ini teman-teman. Bentar, nah di sini bikin tail candle ini juga ya, berarti adanya grab likuiditas selama secara daily dia closing di dalam box putih atau bahkan di atas box putih ini, berarti adanya indikasi bagus. Tapi kalau misalkan dia terus mengalami pelemahan, yaitu pertanda kurang bagus lah untuk Shiba. Jadi ya kurang lebih seperti ini yang perlu sekali kita lihat di Shiba Inu ya. Maybe dia sedikit fake out teman-teman, sebentar seperti ini secara daily-nya dia drop ke bawah gitu ya, langsung di cover lagi atau closing di atas gitu ya, akhirnya dia perlahan rebound lagi. Nah, ini adalah good skenario untuk Shiba yang perlu diperhatikan. Mungkin dia ngetes di under 0,02 dolar
ya. Selama nanti dia closingnya bikin tail candle panjang, itu ada indikasi untuk Shiba mungkin ya siap untuk rally lagi setelah grab likuiditas seperti sebelumnya. Kita bisa lihat terakhir kali di sini secara daily, di sini juga ya drop, kemudian pump tinggi, ini juga drop bikin grab likuiditas ya, sideways sebentar kemudian naik lagi teman-teman. Di sini juga bikin tail candle aja kemudian naik lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba Inu secara daily time frame ya. Overall memang masih bullish nih ya, untuk Shiba ini masih bullish dan adanya chance juga di sini ya. Ini adalah bottom pertama, ini potensi bottom kedua ya, adanya chance double bottom setelah dia naik signifikan kemudian naik turunnya korektif seperti ini ya, tuh seperti double bottom seperti itu. Ini adalah good scenario untuk Shiba. Menulah kalau kita lihat pembahasan terakhir secara time frame 1 jamnya ya, di sini adanya mini double bottom juga teman-teman. Sebentar kita lihat juga, dan ya dia terakhir kali time frame 1 jamnya juga extreme over sold. Akhirnya di sini masih sideways, tapi yang menariknya adalah terbentuk yang namanya double bottom ini nih. Tuh double bottom ini ya, dengan area neckline di sekitar 0,0022 dolar. Jadi kalau misalkan di sini dia mampu break ya, mungkin akan testing lah sampai level area di 0,002299 atau 23 dolar lah, sekitar area itu. Kenapa saya tandain area itu? Di sini juga kita bisa, atau saya markingin juga, ini adalah previous ya, sebelum dia lanjut turun, dan juga SNR sebelumnya tuh pada pergerakan Shiba. Jadi ini menjadi next area target yang bisa diperhatikan untuk Shiba. Tapi kalau misalkan dari sini dia membleng, nggak mampu break dari neckline-nya, ya akan coba ngejar atau grab likuiditas seperti gambaran secara daily yang tadi saya sampaikan. Jadi palingan itu untuk Shiba ya, yang mau DCA kalian bisa pantau beberapa area tadi, berikut juga dengan Bitcoin. Hopefully video kali ini bisa membantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video sama profit.